Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam Saat Teduh di Berita Mujizat TV. Pada pagi hari ini sebelum kita mau melakukan banyak aktivitas, mari kita mau ambil saat teduh sejenak beberapa menit ke depan. Kita mau berendam dalam hadirat Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucapkan syukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami mau melakukan banyak aktivitas kami di rumah maupun di luar rumah, kami mau berendam dalam hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan menjadi hari di mana kami mendapatkan pesan yang baru, mendapatkan pembelajaran yang baru, mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau yang akan lindungi kami dari mara bahaya, dari roh-roh kegelapan, dari roh-roh yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan pada pagi hari ini diberi tajuk manusia rohani, yang bacaannya diambil dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-57. Pada kali ini kita akan langsung lompat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Firaun di zaman itu adalah orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Tapi dia menyerahkan semua kekuasaan dan operasional kerajaan Mesir kepada seorang tahanan. Yusuf hanya mengartikan mimpi Firaun dan juru minum, tidak memiliki pengalaman sebagai penguasa, belum pernah bertemu dengan Firaun sebelumnya, tidak memiliki latar belakang apapun untuk bisa menduduki jabatan setinggi itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Yang dilihat Firaun dari Yusuf adalah roh Allah yang memenuhi dirinya. Frasa in whom is a divine spirit memperlihatkan bukan hanya dipenuhi, tetapi adalah ruach Elohim itu sendiri. Artinya, Firaun melihat Yusuf bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai manusia rohani atau manusia Allah yang adalah bagian yang manunggal dengan Allah. Kata memberitahukan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada, yang artinya mengenal dengan intim seperti suami istri. Yusuf hidup di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam Yusuf melalui pengenalannya akan pribadi Tuhannya. Itu yang membuat Firaun, yang adalah perwakilan dewa-dewa Mesir dan dipercayai sebagai bagian dari dewa Ra, dewa matahari, mengenali ruach Elohim yang lebih berkuasa, bijaksana dari dirinya sendiri. Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah, Theos Anthropos Theos, sebuah sebutan yang merujuk atau sinonim kepada manusia rohani, Pneumatikos Anthropos. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kesatuan ilahi oneness antara Tuhan dan kita adalah satu-satunya cara kita menjadi manusia rohani yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Yesus memberikan penjelasan kebenaran ini dengan
memberikan perumpamaan pokok anggur dan carangnya dalam Yohanes pasal ke-15. Di luar manusia rohani ada juga manusia jiwa, psychikos anthropos, yang melahirkan kemampuan alamiah manusia atau manusia daging, sarkikos anthropos, yang melahirkan hawa nafsu dan kemampuan berdosa manusia. Di sini Yusuf tidak hanya seorang yang secara alamiah bertalenta atau menggunakan cara-cara berdosa untuk mengerjakan mimpi-mimpi Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Yusuf selalu hidup dalam pimpinan Roh Allah, sehingga Tuhan yang di dalamnya bersinar, muncul dan dikenali Firaun. Kehidupan rohani seperti Yusuf yang harus kita jadikan sebagai contoh bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, menyelesaikan mandat Tuhan. Tidak cukup kita melatih kepintaran dan kepandaian kita secara alamiah, tetapi kita harus selalu fokus mendewasakan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu harus bertumbuh dewasa dan menjadi manusia rohani yang dewasa, sehingga memiliki otoritas dan kuasa seperti Yusuf. Kata mengenal dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang artinya mengerti, memahami, menyadari, sampai kepada taraf hubungan terintim suami istri. Bukan hanya mengerti sebatas tahu dari luar, tetapi ginosko memperlihatkan penyelarasan total sehingga apa yang Tuhan pikirkan, rasakan, dan lakukan menjadi manunggal dengan kita. Doa terakhir Yesus sebelum perjalanan ke Golgota adalah soal pengenalan dan kesatuan ilahi. Dalam Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Apabila semua adalah Tuhan dan bukan kita, apakah yang bisa kita banggakan? Ya saudara-saudara semuanya, pada pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana hidup kita ini bukan hanya hidup secara jasmani saja, tapi dalam hidup kita ada yang namanya manusia rohani yang harus selalu kita berikan makanan. Kita harus melekat kepada Tuhan agar Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, yang nampak dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi pribadi Yesus yang nampak dari hidup kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kami undang Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Biarkan ketika kami pergi kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, yang orang-orang lihat bukan pribadi kami, tetapi dari dalam diri kami muncul Yesus. Hanya pribadi Yesus yang akan muncul dan bersinar dan dilihat oleh semua mata.
saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Biarkan pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat setiap pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada. Biarkan Kau bangkitkan setiap manusia rohani, setiap manusia rohani yang mulai lemah Tuhan, Kau bangkitkan. Biarkan kami Tuhan terus berjalan bersama-sama-Mu. Bukan hanya kami hidup, bukan hanya dengan manusia jasmani kami saja, tapi kami hidup di dalam manusia rohani kami juga hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarkan ada sukacita surga yang baru, ada sukacita yang baru memenuhi setiap hidup kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena kami tahu ketika kami berjalan sendirian, tidak ada satupun hal yang menguntungkan. Semuanya adalah sia-sia ketika kami hidup di luar Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepadamu, bahwa kami terus melekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengalami Tuhan di setiap hari-hari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.